Assalamualaikum. Sekarang ini, wabah campak sedang viral nih ya. Viral secara harfiah tuh di sejumlah tempat. Bahkan Menteri Kesehatan pun beberapa kali mengadres soal ini. Nah, karena di sini sering membahas fasting, ada yang nanya nih, bro, kalau fasting itu bisa nggak sih meredam penyakit campak? Widih, ini pertanyaan spesifik banget ya. Berikut nih kompilasi jawaban dari berbagai sumber. Disclaimer-nya, ini bukan rekomendasi medis ya, sekedar reportase. Kalau ada yang salah dari reportase kami, silakan aja para suhu untuk mengoreksi dan komen. Terkait campak ya, kalau udah terlanjur kena, ya kita doakan ya, supaya cepat teratasi dan bisa sehat lagi seperti sedia kala. Cuman, dalam kaitannya dengan fasting, ini tipikalnya ya, kata sejumlah situs kesehatan, campak itu sering disertai demam tinggi, diare, muntah juga kayak gitu ya, dan bisa memunculkan potensi dehidrasi, sehingga yang terbaik untuk meredamnya, itu pasiennya mesti banyak-banyak dapat asupan cairan air elektrolit gitu ya melalui makanan dan atau minuman. Kayak fasting, kayak puasa Ramadan ini yang pantang minum air di siang hari, itu kalau dipaksain malah bisa bahaya tuh, hati-hati. Cuman kalau kayak si Usap nih modus ya, pas mau dikasih makan minum gitu ya sama tetangganya yang nenek-nenek, dia malah nolak-nolak tuh, tutup mulut. Maaf bah, maaf, saya lagi puasa lah. Begitu yang ngasih suster cantik, beda lagi ngomongnya. Wah, kalau cuma air segelas nanggung neng, mending kita jadian aja yuk, gubrak. Kalau dari fasting nggak bagus ya, apakah terus kalau fastingnya bersifat water fasting itu oke saja? Nah, ternyata ini enggak juga. Dari berbagai sumber nih ya, sebagaimana sering kita sebut juga, kalau udah terlanjur tubuh kita mengerahkan atau memobilisasi sistem imun, udah terlanjur sakit, udah terlanjur terinfeksi virus bakteri, maka ide untuk melakukan fasting itu bukanlah ide yang tepat. Udah keburu telat. Nah, memang sih fasting itu bisa mereset sistem imun yang ujungnya nanti membuat imunitas kita lebih sip menghadapi berbagai ancaman virus bakteri. Tapi riset itu ya mestinya saat keadaan aman. Nah, ini kayak si Ujang nih, domel-omelin sama Pak Kodir. Jang, radiatornya kan udah beres, kok masih kamu oprek terus? Saya tunap nih Pak, sekalian remapping ECU, supaya tenaganya serasa seperti baru lagi. Oh alah Jang, kalau remapping dan tunap, jangan pas kredit di pinggir jalan mudik begini lah. Ini umum ya, bukan buat yang kena campak aja. Fasting itu manakala sehat, sedangkan saat tubuh sedang mobilisasi sistem imun, nah dia itu selalu butuh ekstra energi, banyak menyedot sumber daya, lebih dari biasa-biasanya. Maka dalam keadaan seperti itu ya fasting itu seringnya merupakan ide yang buruk. Tapi mentang-mentang nggak puasa fasting ya, jangan terus kayak si Usep tadi, awal-awalnya malah lahap makanin junk food dan minuman bersoda. Widih. Selama sakit infeksi ya, entah campak atau yang lain ya, makanan-makanan yang susah dicerna itu di stop dulu. Masuk berbagai sayuran buah yang bergetah-getah, yang bikin kembung kayak gitu ya. Lemak juga yang trans fat atau yang lemak berat kayak gorengan, santan kental dan seterusnya dihindari dulu. Gula karbo, pemanis buatan, aditif, juga nih, termasuk juga makan dengan porsi yang mantap itu nanti dulu. Kecilin aja dulu porsinya. Makan di larut malam itu juga ide yang buruk karena dia akan meredam HGH atau hormon pertumbuhan yang ini tuh penting untuk pemulihan kesehatan. Alias, walaupun nggak puasa, yang terbaik itu ya mempraktekkan semi fasting gitu. Atau dokter-dokter bilang mesti mengikuti manajemen nutrisi yang suportif. Insya Allah kalau itu diikuti ya bisa happy ending nih. Kayak si Ujang yang ngoprek mobil tadi, alhamdulillah makanya porsi kecil gitu ya, tapi proteinnya tercukupi, vitamin A dan serangkaiannya juga tercukupi, banyak asupan air dan elektrolit. Nah, sumber lemak pun dari alpukat dan minyak zaitun. Ya udah, segala arahan dokter dan suster dia ikuti, ujungnya dia pun sembuh. Udah gitu, si suster cantiknya malah dia persunting sekalian tuh ke pelaminan. Oh alah, kalau udah sembuh mestinya nggak usah ngalam terus minta disuapin gini lah ya. Kalau kita malah emosi. Biarin aja lah ya. Namanya pengantin baru. Ini kalau diterus-terusin bisa lanjut jadi cerita sinetron. Jadi segini dulu. Terima kasih.